Halo, selamat sore. Terima kasih, kehadiran dari rekan-rekan sekalian. Pada sore ini, kita akan menyaksikan, bagaimana solusi dari Teradoku dapat diaplikasikan ke dalam, eee, pekerjaan sehari-hari, terutama di masa pandemik ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Auditan Hati, saya adalah Business Manager dari, eee, My Icon Technology, salah satu anak perusahaan dari Metro Data Group. Di sini saya bersama tim saya, ada Ibu Ambika dan juga ada, salah satu manajer My Icon, Cynthia Christine, dan ada, direktur dari My Icon Technology, Pak Anwar Hadianto. Di sini saya juga bersama tim SMI, distributor dari Teradoku, di sini ada Pak Dila, dan juga ada tim dari Teradoku, ada Pak Ishak dan Pak John. Selamat sore semuanya dan selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi, sebenarnya Teradoku ini adalah sebuah aplikasi yang akan membantu kita bagaimana me-manage, dokumen-dokumen dan juga, dengar-dengar ada infonya bahwa mereka sudah siap dengan, tanda tangan digital. Jadi di masa pandemik sekarang ini di mana perusahaan harus, work from home 100% ya, terutama bisnis esensial, kita juga akan diajarkan, dibantu dan disupport oleh Teradoc ini bagaimana seorang karyawan dapat mengakses data digital, data dokumen digital dari rumah masing-masing, seperti itu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat, apa itu My Icon Technology. Saya izin sharing screen. Screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke oke, My Icon Technology adalah ITC e-commerce partner, seperti ini, dan ini adalah, kurang lebih strukturnya di Metrodata, Tbk. Jadi di Metrodata Tbk memiliki beberapa anak perusahaan, salah satunya adalah SMI Sinek Metrodata Indonesia, dan mereka memiliki, SMI memiliki anak perusahaan, salah satunya adalah My Icon Technology, seperti itu. Dan apa saja yang sebenarnya My Icon Technology tawarkan? Kita didukung oleh lebih dari 100 vendor, salah satunya yang mendukung kami adalah Teradoku tentunya. Di sini kita menawarkan server storage, productivity, data protection, hingga sampai home appliance. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan misalnya coffee maker, bisa menghubungi My Icon Technology. Seperti itu. Ini adalah brand yang dipercaya untuk kita handle. Seperti ini banyak sekali, jadi Bapak dan Ibu dapat memilih kira-kira, butuh notebook, atau butuh antivirus, atau butuh network dan security, seperti itu. Oke. Dan selain pembelian melalui cara yang umum, kita memberikan quotation, memberikan, Bapak dan Ibu memberikan PO, kita juga memiliki yang namanya e-commerce sendiri, Metro Data Business. Bapak dan Ibu bisa mengakses di www.metrodatabisnis.com. Bapak dan Ibu bisa mendaftar sebagai perusahaan dan semuanya akan transparan, baik dari Bapak dan Ibu bisa, minta proses negosiasi, tawar-menawar di situ hingga, tetap akan mendapatkan invoice dan faktur pajak, seperti itu. Dan sekarang kita lagi ada, promo, ada kita mau bagi-bagi voucher MAP, silahkan bagi yang mau menggunakan Metro Data Business untuk berbelanja, silahkan diregistrasi perusahaannya, seperti itu. Ini gambaran singkat dari My Icon Technology, saya juga tidak akan berlama-lama. Jadi apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk produk-produk nih My Icon Technology, atau nantinya Bapak dan Ibu tertarik untuk tanya atau mengetahui lebih jauh mengenai Teradoku, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami di contact@metrodatabisnis.com. Oke, terima kasih. Dan berikutnya, saya
berikan kesempatan ke Pak Ishak ya dari Teradoku untuk memperkenalkan jauh lebih detail bagaimana dan bagaimana Teradoku ini dapat bekerja membantu produktivitas Bapak dan Ibu di perusahaan. Nanti juga ada demo unitnya, ada demonya. Kita akan lihat tata caranya dan nantinya kita akan ada membuka Q&A, tanya jawab. Kira-kira untuk problem ini bagaimana solve-nya? Untuk problem yang ini bagaimana kita bisa menghandle? Oke, Pak Ishak, silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Audi. Perkenalkan, saya Ishak dari tim Prinsipal Teradoku. Ini kita awal sebelum saya mulai ke slide-nya, ada videonya yang sebenarnya sudah ada juga di YouTube. Jadi kalau mau lihat juga bisa lihat langsung di YouTube, bisa cari Teradoku dan salah satu videonya adalah ini. Jadi mungkin silakan. Oke, jadi kita bisa lanjut dengan slide-nya presentasinya Teradoku. Saya izin share. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak Ishak. Oke, jadi ini adalah solusi kami untuk pengolahan dokumen dan tanda tangan digital. Apalagi sekarang di masa pandemi. Nah, ini Teradoku bukan hanya sistem untuk manajemen dokumen, walaupun core-nya dia adalah dokumen manajemen sistem, tapi kita di dalam solusi ini, seperti Pak Audi tadi bilang, kita mau ada aplikasi yang ada solusi yang kita bisa dapat semuanya di situ. Jadi kita bukan hanya dokumen manajemen sistem, tapi kita beyond ke workplace, digital workspace. Jadi itu apa namanya, ada tempat yang kita bisa kumpul, semua karyawan di perusahaannya bisa kumpul dan bisa kerja bersama-sama, dan mereka bisa kolaborasi dan mereka bisa koordinasi dengan dasarnya dokumen. Kenapa kita milih dasarnya dokumen? Karena banyak perusahaannya yang masih kerjanya berbasis dokumen. Jadi ada contohnya proses untuk billing berbasis dokumen invoice, atau ada proses untuk bikin proposal berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen proposal. Jadi banyak yang hal-hal yang masih ada di perusahaannya yang terlibat semuanya dengan dokumen. Jadi kita di solusi kami adalah ini apa namanya? Ada kita fokusnya di dokumen. Oke. Apalagi, nah di masa karantina saat ini, kita semuanya harus kerja dari rumah, atau mungkin ada limitasi juga, ada beberapa orang yang kerja di kantornya, ada beberapa orang yang kerja di rumah, atau mungkin walaupun kita balik lagi ke situasi normal, semoga cepat, itu apa namanya, mungkin kita ada solusi, ada situasinya juga yang orangnya yang harus itu koordinasi di antara beberapa itu apa namanya, beberapa cabang, atau ada orangnya yang on the road, yang mereka kalau tidak ada fisiknya di kantor, kadang-kadang susah untuk dapat dokumen. Mungkin dia lupa di copy di laptopnya, dia udah di jalan, dia harus kontak orangnya di kantor, tolong emailin ini dokumennya sekian. Nah, kalau kita pakai Teradoku, karena kita solusinya berbasis web dan bisa diakses juga dari luar kantor,
semua orangnya punya akses ke dokumennya yang mereka perlu kapan aja, walaupun mereka ada di tempat yang bukan di kantornya. Terus beberapa perusahaan seringkali mendapatkan permasalahan pada penyimpanan arsip. Jadi walaupun semua orangnya masih ada di kantor, kadang-kadang juga susah untuk atur dokumennya di kantornya. Nah, ini permasalahan yang biasa dihadapi. Yang pertama itu kesulitan mencari dokumen. Kadang-kadang saya pernah dengar klien-klien saya yang itu mereka untuk cari satu invoice yang sudah itu sudah tersip, bisa bisa jadi 1 hari belum ketemu karena ya mereka itu harus nyari di kotaknya atau mungkin kotaknya udah dinyimpan di pihak ketiga, tidak di-scan atau di-scan tapi tidak tahu di komputernya yang mana, orangnya yang punya filenya lagi cuti atau apa. Jadi kadang-kadang susah untuk untuk dapat dokumennya yang perlu. Kedua, kesulitan untuk menemukan versi terbaru dari sebuah dokumen. Ini berlaku untuk dokumennya yang kita ada beberapa orang yang lagi kolaborasi, ada revisi, dan untuk kita tahu, oh ini adalah revisi yang terakhir atau ada dokumen yang lebih baru lagi. Nah, untuk itu kita juga ada solusinya di dalam Teradoku. Kita ada sistem versioning dan kita juga bisa ada fiturnya seperti markas final kalau dokumennya sudah selesai biar tidak ada perubahan lagi. Nanti itu waktu di demo kita bisa lihat juga. Nah, yang ketiga mendapatkan dokumen fisik yang membutuhkannya usaha yang tidak sedikit. Nah, kadang-kadang karena kita tidak ada dokumen digital, kita harus dapat yang itu dokumen fisiknya, dan untuk dapat dokumen fisiknya ya effortnya berapa kali lipat dari pencariannya yang di Teradoku. Terus untuk yang keempat, kalau kita masih berbasis kertas, membutuhkan ruang untuk menyimpan dokumen fisik. Yang itu ya ruangnya di dalam kantor itu adalah additional cost. Nanti kita juga harus orangnya yang harus memaintain itu semua arsipnya, atau itu untuk ngetrace pinjaman dari dokumen fisik karena ada orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita ada arsip digital, dokumennya bisa langsung diambil dari orangnya yang perlu. Tapi ya kita harus ada juga itu ada beberapa security measures dan access control untuk memastikan dokumennya hanya bisa diakses untuk orangnya yang punya kewenangan untuk akses dokumen itu. Nah, yang kelima, risiko tinggi untuk kehilangan dokumen fisik. Kalau ada dokumen fisik yang pinjam ke sini, pinjam ke sana, kadang-kadang bisa di jalannya ya nggak tahu siapa yang punya dokumennya atau dokumennya hilang. Nah, itu juga risiko tinggi, apalagi dokumen yang secara legalitas kita harus nyimpan beberapa waktu. Secara mungkin dokumen untuk invoice atau yang lain yang kita harus nyimpan beberapa tahun di dalam arsip kami. Kalau kita pinjam ke sana ke sini ya ada risiko tinggi itu dokumennya jadi hilang. Dan keenam, yang tadi saya bilang, keamanan saat mengakses dokumen. Kalau dokumen kertas, kadang-kadang dokumen kertas yang sensitif, tapi dari orang yang perlunya dapat dokumen itu bisa melewati beberapa tangan. Dan kalau itu dokumennya yang datanya sensitif, ya gimana kita bisa itu memastikan dokumen ini tidak dilihat atau di-copy atau di-foto pakai handphone dengan orangnya yang mungkin orangnya yang ambil dari arsip bawa ke orangnya yang perlu atau apa. Nah, dengan solusi Teradoku karena dokumennya disimpan secara digital dan kita ada akses kontrolnya untuk semua dokumen yang ada di repositori digitalnya, jadi kita bisa kontrol aksesnya yang tiap user bisa dilihat. Dan kita ada satu fitur lagi di atas itu untuk bikin tingkat keamanannya lebih tinggi, itu kita ada audit trail. Itu nanti kita bisa lihat juga di demonya. Jadi di audit trail kita mencatat di situ semua dari user login,
apa yang user sudah download, atau kalau user bikin versi baru dari dokumen, atau hapus dokumen, semua tindakannya yang ada di dalam Teradoku tercatat di dalam modulnya Audit Trail. Jadi kita bisa nanti kalau ada sesuatu yang kita tidak pasti ini kenapa ya dokumennya tiba-tiba hilang atau dokumennya sekarang bukan di sini tapi di folder lain, kita bisa nyetres itu apa namanya dokumennya di dalam Audit Trail dan kita bisa lihat siapa yang lakukan apa dan kapan, dan kita bisa membuat laporan dan juga bisa itu apa namanya pencarian di dalam data Audit Trail. Terus tidak hanya itu, nah ini fiturnya yang terbaru dari Teradoku. Bahkan dokumennya memerlukan tanda tangan untuk keperluan kelengkapan berkas namun terkendala karena masa pandemi. Nah, sekarang kan kalau kita perlu ada dokumen yang harus tanda tangan, karena itu dokumen kontrak atau dokumen yang legal yang harus ada tangan, kita kadang-kadang repot di dalam masa pandemi ini. Kita harus nyetak dokumen itu itu apa namanya dimasukin ke amplop, kasih ke kurirnya antar ke orangnya yang harus tanda tangan, dia tanda tangan, habis itu kirim kurir lagi untuk itu apa namanya untuk orangnya yang harus tanda tangan setelah itu, dan itu bisa hal yang mungkin biasanya beberapa kalau di kantor semuanya dalam 1 jam sudah beres. Sekarang di masa pandemi karena semuanya di luar, jadi bisa beberapa hari untuk dapat tanda tangan dari semuanya. Jadi untuk hal ini kita yang ada adalah, oh ini videonya yang tadi kita sudah lihat. Nah, jadi itu apa namanya kita bisa itu apa namanya dapat manajemen dokumen dari semua siklusnya. Oke. Nah, untuk Teradoku ya kita bisa menyimpan semua file dan mengontrol kinerjanya pada pekerja yang lebih murah dan meningkatkan efisiensi kerja. Dan kita Teradoku diakses secara digital. Jadi kita nggak perlu ada install di tiap orang yang harus perlu kasih akses. Kita tidak usah install program karena kita 100% web dan semuanya secara online. Jadi semua orang yang punya internet browser dan punya juga akses ke internet, dan pastinya ada user dan passwordnya untuk akses ke Teradoku, bisa langsung masuk dari device-nya apa aja. Terus untuk pencariannya, kita pencariannya search engine-nya yang kita ada di dalam Teradoku adalah search engine yang cukup kuat ya untuk fiturnya sama untuk performance-nya. Jadi kita nanti mungkin bisa lihat lebih detail di dalam demonya. Kita pencariannya bukan hanya berdasarkan foldernya yang ada dokumen, atau nama filenya dokumen, atau siapa yang upload, atau kapan, tapi kita tiap dokumen yang diupload ke Teradoku, kita ada satu analisis engine yang akan analisa filenya yang kita upload, dan akan lihat, oke, ini dokumennya, filenya tipe mungkin dokumen PDF, oke, dan kontennya dari dokumen PDF adalah ini, dan kita bisa indexing, kita bisa bikin indeks untuk nanti bisa mencari berdasarkan kontennya dari file. Tapi pasti ada orang yang tanya, gimana kalau filenya itu filenya yang scan, bukan diketik PDF yang diketik, tapi PDF yang hasil scanning. Kita secara otomatis ada proses OCR juga. Jadi walaupun kontennya adalah image, kita secara otomatis analisis engine akan terdeteksi, oke, ini kontennya image, dan image-nya itu akan diserahkan ke engine OCR kita untuk ambil teksnya dari image itu, baca semua teksnya, dan lalu diserahkan ke itu apa namanya indexing engine untuk
membuat indeks untuk file itu. Jadi nanti ke depannya kita semua filenya yang ada di Teradoku kita bisa cari berdasarkan konten, bukan hanya berdasarkan nama file dan lain-lainnya. Terus selain itu kita ada juga kategori untuk filenya yang kita bisa membuat tanpa limitasi, mau itu mau bikin beberapa kategorinya yang mau tidak ada limitasi, dan kita juga ada file type yang bisa nanti ditambah datanya yang itu yang custom. Contohnya kita bisa definisi satu file type untuk invoice, tapi di dalam invoice semua filenya yang tipe invoice kita mau kasih ada fieldnya, ada datanya tambahan untuk nomor invoice, untuk tanggal, untuk siapa vendornya dari invoice-nya itu, atau jumlah invoice-nya, ya nilainya dari invoice. Jadi kita bisa semua datanya itu kita bisa ditambahkan. Nanti pada saat kita upload dokumen itu bisa diisi, dan nanti pada saat kita mau searching dokumen kita bisa searching. Kita bisa search, oke, saya mau search tipe dokumen invoice dengan nomor invoice sekian atau dari vendornya sekian. Habis itu kita dapat semua invoice-nya yang dari vendornya segitu atau dari langsung itu nomor invoice sekian. Walaupun kita tidak tahu dia duduk di foldernya yang mana atau dia nama filenya apa. Kita bisa ketemu langsung filenya. Terus untuk ruang penyimpanan, ya ini juga tergantung konfigurasi juga sih. Kita nanti bisa lihat kita ada beberapa pilihan untuk konfigurasi, dan itu berdasarkan nanti konfigurasinya kita bisa konfigurasi itu ruang penyimpanannya yang tersedia untuk Teradoku. Terus tidak hanya ada fitur untuk penyimpanan dokumen, tapi kita ada juga fiturnya untuk meeting online. Jadi seperti sekarang kita lagi pakai Microsoft Teams, di dalam Teradoku kita ada juga meeting virtual seperti ini, yang kita bisa juga share screen, ada chatnya juga dan lain-lainnya. Tapi kita juga bisa itu membuat folder secara otomatis untuk tiap meeting. Jadi semua dokumen yang di-share di dalam satu meeting bakal secara otomatis dinyimpan di satu folder itu, dan folder itu bakal secara otomatis dikasih akses ke semua orang yang pesertanya dari meeting itu. Jadi setelah meetingnya tidak perlu nanti nanya-nanya, nanti tolong file-filenya di-emailin, siapa yang punya atau apa. Semuanya secara otomatis tersimpan dan semua secara otomatis tersedia untuk semua pesertanya dari meeting. Terus kita bisa atur jadwalnya seperti semua tools-nya yang sekarang untuk online meeting, dan kita ada juga fiturnya untuk chat dengan rekan kerja. Chat ini mungkin mirip chat Microsoft Teams juga kalau sudah pernah pakai, atau mungkin ada orang yang pakai Slack, atau mungkin punya puluhan WhatsApp group untuk organisasi semua kegiatan di dalam kantor. Nah, kita di dalam Teradoku ada solusinya juga untuk chat internalnya untuk perusahaan. Jadi bisa bikin grup-grupnya di sana seperlunya, dan sudah integrasi juga sama repositori dokumen. Berarti nanti kalau kita lagi chatting di satu grup atau direct chat, jadi kayak kayak japri ya ke orangnya, kita langsung bisa kirim ke orangnya atau ke grupnya dokumennya atau filenya yang ada di repositori. Kita bisa langsung cari dari repositori, langsung kirim ke chatnya. Atau mungkin ada orang yang upload filenya dari komputernya dia sendiri ke chatnya, dan ada orang yang mau nyimpan langsung ke ke repositorinya di satu folder tertentu. Bisa juga. Jadi kita ada integrasi total dengan chatnya sama repositori dokumen. Terus ini fiturnya yang tadi, yang untuk tanda tangan digital. Kita sudah integrasi dan sudah lulus semua prosesnya untuk integrasi dengan Private ID.
kenapa kita milih Private ID untuk untuk provider untuk tanda tangan digital? Karena Private ID sekarang di Indonesia adalah satu-satunya yang leader untuk tanda tangan digital. Dan kedua, mereka sudah punya semua legalitas beres untuk tanda tangan digitalnya mereka, jadi bisa penggantian dari tanda tangan basah. Jadi dokumen apa aja yang perlu tanda tangan basah bisa diganti sama tanda tangan digital dari Private ID dan secara legalitas tetap sama dengan dokumen dan tanda tangan basah. Nah, nanti mungkin di demo kalau kita ada waktunya kita bisa bikin satu simulasi untuk tanda tangan digital sama Private ID. Jadi semua orang bisa lihat kemudahannya integrasi dari Teradoku sama Private ID untuk kita tanda tangan digital satu dokumen dibandingin situasi sekarang yang kita harus nyetak, harus kirim dan tanda tangan, kirim lagi dan lain-lainnya. Nah, ini yang tadi saya ngomong, maaf saya lupa itu pas slide-nya. Jadi ya secara legalnya itu Private ID memang bisa gantiin sama sama tanda tangan basah. Dan nanti kalau memang tentang hal ini mau lebih banyak infonya atau tentang hal-hal lainnya, bisa nanti kita sediakan satu meeting atau presentasi langsung dan kita bisa siapkan mungkin skenario-nya yang yang mungkin lebih pas dengan kebutuhannya. Jadi kita bisa simulasi dan bisa tunjukkan kemudahan untuk prosesnya dokumen dengan integrasi ini yang sama Private ID. Terus kenapa perusahaan membutuhkan sistem ini Teradoku? Nah, yang pertama, untuk siklus dokumen para Teradoku, kita mulai dari awal sampai terakhir dari siklus hidup untuk life cycle ya, kalau bahasa Inggris, untuk dokumen. Jadi pertama dari pembuatan dokumen. Jadi dari pembuatan dokumen kita sudah mulai dengan Teradoku. Kedua, mendefinisikan hak akses yang diperlukan. Ini step yang sangat penting, kita bisa konfigurasi berdasarkan foldernya, akses untuk semua filenya yang ada di dalam folder itu, dan folder-folder yang ada di bawahnya. Kita bisa konfigurasi akses berdasarkan profile atau role atau user langsung, dan semua konfigurasi itu kita ada 3 level. Kita ada level yang admin, yang paling tinggi itu full access. Dia jadi admin dari foldernya, dia bisa hapus, dia bisa tambah, bisa bikin semuanya. Kedua ada kolaborator. Kolaborator ini dia tetap bisa nambah, tapi dia nggak bisa hapus. Jadi kita bisa kontrol dokumennya tidak bisa hilang, tapi dia tetap bisa kerja. Tetap bisa tambah versi atau tambah dokumen baru dan lain-lainnya, tapi dokumennya tidak bisa dihapus. Dan yang ketiga adalah read only. Ya, read only itu adalah ya hanya bisa baca, tidak bisa dirubah dan tidak bisa masukin versi baru dan lain-lainnya. Oke, setelah kita udah mendefinisikan hak akses untuk dokumen-dokumen yang ada di folder itu, kita bisa kerja dan kolaborasi antar pengguna lain untuk membangun dan membuat dokumen ini. Contohnya kita dengan version control kita bisa lihat versi-versinya yang pengguna lain lakukan dengan dokumen ini, atau kita bisa dengan chat kolaborasi, atau ada komen juga yang kita bisa taruh di dalam satu filenya, atau kita bisa kasih notifikasi ke satu orang tertentu tentang filenya yang tertentu. Jadi kita ada beberapa beberapa alat ya atau fitur yang kita bisa pakai untuk kolaborasi antar pengguna untuk membangun dokumen ini. Yang keempat, kita ada beberapa pengaturan dokumen. Dan kita juga bisa masuk dokumen di dalam satu workflow. Contohnya, satu workflow-nya
tadi ada yang tanda tangan digital, tapi kita ada juga yang approval. Mungkin sebelum ditandatangan digital, kita harus cari approval dulu. Jadi kita ada juga prosedurnya untuk approval yang bisa approval paralel, bisa approval multi-level, dan memang cukup lengkap solusinya untuk masalah approval. Satu lagi yang kita juga punya adalah prosedur untuk expiration, document expiration. Document expiration itu kayak contohnya dokumen yang license, yang dia expire dalam 1 tahun. Jadi sebelum dia expire, kita bisa kasih reminder ke satu orang yang tertentu. Contohnya mungkin surat domisili, itu 1 tahun harus di-renew lagi. Jadi kita bisa kasih reminder langsung ke satu orang atau mungkin ke semua tim legalnya untuk mungkin 30 hari sebelumnya untuk renewal dokumen yang ini, yang surat domisili. Jadi nanti tidak ada yang, oh kok ini kita mau pakai dokumen ini tapi udah license ini tapi udah expire, ini domisili kita mau masukin itu apa namanya, mau masukin ke itu tender atau apa, kita dokumennya udah expire, kita harus itu apa namanya, harus dengan cepat itu renew atau apa, ya itu tidak ada lagi sama Teradoku, karena Teradoku bakal remind, bakal mengingat orangnya untuk itu apa namanya, renewal dari dokumen yang tertentu. Dan yang kelima adalah pengarsipan atau penghapusan. Jadi kita bisa itu apa namanya, selesaikan flow-nya dari dokumen. Apakah kita arsip dokumennya jadi tidak bisa diubah lagi karena itu udah final version, kita bisa markas final dan orang yang lain tidak bisa itu tetap bisa diakses tapi tidak bisa dikasih versi yang baru. Oke, apa keunggulan Teradoku dengan produk lainnya yang serupa? Nah, yang pertama ya kita punya version history dan markas final yang saya tadi baru bilang untuk menandai sebuah dokumen. Jadi kita bisa kontrol apa life cycle-nya yang tadi dari dokumennya dan kita bisa tahu apa saja yang dilakukan dengan dokumen. Kita juga bisa dapat menarik atau mengambil kembali sebuah dokumen dari berbagai versi. Jadi contohnya kalau mungkin versi terakhir ada orangnya yang itu apa namanya, salah satu pengguna dia tidak sengaja dia hapus satu pasal dari kontraknya yang harusnya ada di situ. Kita bisa narik versi sebelumnya, kita bisa ambil pasal lagi dan bisa copy ke satu versi yang baru, atau mungkin kita bisa revert. Kita lagi melakukan satu perubahan ke dokumennya, ternyata kliennya bilang tidak jadi itu perubahan itu, balikin aja seperti sebelumnya. Ya kita bisa langsung dengan satu klik revert ke salah satu versi yang sebelumnya dan secara otomatis Teradoku bakal bikin satu versi baru dengan kontennya yang sama. Terus kita bisa mengatur jadwal meeting dan deadline sehingga memudahkan pekerjaan. Nah ini semua itu apa namanya, alat-alat untuk kolaborasi yang ada di dalam Teradoku untuk memang walaupun orangnya sendiri-sendiri di rumah atau bukan semuanya di kantor, bisa berasa di dalam Teradoku itu adalah kayak kantor virtualnya ya. Terus tanda tangan digital membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Itu satu hal yang saya sendiri sebelum ada tanda tangan digital di masa pandemi ini memang repot untuk itu apa namanya, untuk urusin dokumen ke sini ke sana sampai jadi beres dan dokumennya sudah ditandatangan. Terus kolaborasi lebih mudah dengan multi channel chat yang saya bilang tadi, mungkin bisa bikin daripada kita ada puluhan grup di dalam WhatsApp atau apa, ya kita bisa semuanya jadi di Teradoku. Jadi semuanya sudah rapi, sudah beres dan tidak tercampur hal-hal yang personal dengan hal-hal yang profesional. Apa bentuk implementasi dari Teradoku? Nah, kita punya 3. Yang pertama kita adalah SaaS, Software as a Service. Jadi kita yang memanage semuanya dan kliennya ya terima jadi ya. Jadi
tidak perlu khawatir tentang server, koneksinya, atau apa aja. Kita yang memanage semuanya dan TeraDoku tinggal langsung dipakai aja. Terus yang kedua adalah install on your own cloud. Jadi mungkin sudah punya cloud sendiri atau sudah kerja sama-sama Azure atau cloud yang lainnya. Kita bisa juga install di tempat cloudnya yang sudah ada. Jadi semua infrastrukturnya di bawah satu cloud yang sama. Dan yang ketiga adalah on-premises. Di sini di Indonesia masih ada banyak perusahaan yang belum bisa 100% di cloud, mungkin karena ada regulasi atau mungkin karena masalah di koneksinya, ada tempatnya yang remote yang koneksinya tidak stabil atau apa. Kita tetap bisa install TeraDoku di on-premises. Jadi sudah itu apa namanya, kita bisa adaptasi dengan semua keperluannya. Nah, apa keuntungan menggunakan produk ini? Pertama, pengambilan dokumen dengan nyaman. Nah, itu nanti kita bisa lihat di demonya, kemudahannya untuk kita mencari dokumen. Kedua, dapat mengkontrol dokumen dari versi pertama sampai terakhir. Jadi semua life cycle-nya yang tadi kita lihat untuk dokumennya, kita bisa lihat dan kita bisa kontrol. Meningkatkan alur kerja karyawan. Jadi, contohnya yang tadi untuk approval procedure. Kita bisa definisi alur untuk approval itu mungkin ada level pertama di orang ini, level kedua di bagian sekian, level ketiga apa, sampai dokumennya jadi approve dan jadi bisa di mungkin markas final atau dikirim untuk tanda tangan digital, tergantung itu apa namanya kebutuhannya. Terus kepatuhan terhadap peraturan, nah itu salah satu hal yang kita juga bisa implementasi dengan approval ini, dan kita bisa sesuaikan flow-nya dengan peraturannya. Keamanan dokumen dari sisi akses, tapi juga dari sisi integritas data. Nah itu nanti kalau ada orang yang lebih teknis yang mau tahu gimana ya secara internalnya kita simpan datanya dan secara internalnya gimana kita mengatur untuk integritas data selalu selamat. Nah, itu nanti mungkin kita di Q&A kita bisa kasih lebih detail. Saya takutnya kalau saya kasih detailnya sekarang, kalau audiensnya bukan orang IT, nanti pada kabur semuanya. Terus pengurangan biaya, terutama dari cetak dokumen. Kalau kita lagi di environment-nya yang masih paper base, kita migrasi jadi paperless atau less paper kalau masih ada kertas yang harus harus ada karena ada kebutuhan dari sisi legalnya. Itu pengurangan dari sisi biayanya untuk mencetak, untuk printer, untuk tinta, untuk waktunya orang, untuk tempat penyimpanan untuk semua dokumen itu lumayan juga untuk pengurangannya ya. Dan peningkatkan daya saing. Kita jadi bisa lebih kompetitif dan lebih cepat untuk dapat jawaban yang kita cari. Contohnya, perbedaan antara kita harus lihat satu proposal yang kita bikin tahun lalu untuk perusahaan yang lainnya, biar lihat ini apa bisa atau tidak, daripada kita kasih responsnya besok dan kompetitornya jadi lebih cepat dan dia dapat. Kalau kita bisa dapat jawabannya dalam hitungan detik dan kita bisa ambil keputusannya dengan hitungan menit, kita bisa jadi jauh lebih cepat dari kompetitornya. Terus untuk paket-paket yang kita punya. Nah, ini bentuk-bentuknya yang kita ada di dalam TeraDoku. Kita punya yang pertama, yang core bundle. Itu adalah semua fiturnya yang untuk memanage dokumen. Jadi kita ada dokumen management, kita ada built-in workflow manager, kita semua dokumen versioning juga di include di sini, audit tracking,
OCR integration, dan lain-lainnya. Jadi semua fiturnya yang untuk dokumen manajemen ada di dalam bundle ini. Nah, bundle di sebelah, Teradoku Core dan Meeting Bundle, itu adalah untuk dia nambah fitur-fitur untuk kolaborasi. Contohnya online meetings, kita ada juga modul untuk training berdasarkan online meetings ini yang kita bisa juga masukin materinya untuk training, kita bisa register pesertanya di situ dan lain-lainnya, dan juga collaboration chat dengan dokumen repository integration. Tapi yang paling yang saya belum ngomong tapi memang sangat menarik adalah yang terakhir, yang Teradoku API add-in. Nah, API ini Open API yang aplikasi-aplikasi lainnya bisa koneksi dengan Teradoku. Berarti, jadi mungkin kalau ada sistemnya untuk invoicing, yang nanti invoice mau dimasukin untuk di dalam Teradoku secara otomatis. Kita bisa buka API dan bisa integrasi sistem yang lain dengan Teradoku. Jadi sistem yang lain bisa upload dokumen atau download dokumen atau bikin search untuk dokumen. Jadi itu yang saya tadi bilang untuk tipe dokumen kita bisa kasih fill-fillnya yang adisional. Itu jadi powerful banget untuk fitur ini. Jadi kita bisa dapat pencariannya yang presisinya tinggi. Jadi contohnya tadi yang sistem untuk invoicing itu bisa disimpan di di Teradoku, dan waktu disimpan kita bisa catat vendornya siapa, nomor invoice berapa dan lain-lain. Dan waktu pencarian dari sistem itu atau sistem yang lainnya, dia bisa kirim query lewat API, dia mau cari tipenya invoice dengan nomor sekian sekian sekian, dan bisa langsung dapat hasil dan download filenya yang perlu. Oke. Terus untuk terakhir ini adalah semua fiturnya yang ada di dalam Teradoku dan perbedaan antara Teradoku Core Bundle sama Meeting Bundle. Mungkin saya tidak perlu satu persatu ini karena takutnya waktunya nanti tidak cukup. Tapi mungkin nanti juga bisa dilihat di dalam di dalam demo, atau mungkin kalau ada pertanyaannya bisa dilihat langsung di sini. Kayaknya pertanyaannya sudah ada ya. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Febrian. Apa kelebihan utama paling diunggulkan Teradoku? Oke. Kelebihan utama mungkin kita saat sekarang yang fitur yang terakhir yang kita paling paling inovatif adalah yang tanda tangan digital dalam satu dokumen manajemen sistem. Apalagi satu solusi tanda tangan digital yang sudah 100% kerja di dalam Indonesia. Itu kita untuk partner dengan Private ID, kita adalah satu-satunya DMS-nya yang partner sama merekanya. Jadi solusi yang lain mungkin mereka bisa integrasi dengan solusi tanda tangan digital dari luar negeri atau apa, tapi solusi itu tidak punya semua legalitas yang Private ID punya. Oke, ada juga pertanyaannya, apa fitur yang ada fitur yang berbeda dari Teradoku dibanding dengan yang lain, contohnya seperti SharePoint. Nah, tanda tangan digital itu adalah salah satu yang fiturnya itu yang di dalam SharePoint secara langsung tidak punya. Apakah bisa diintegrasikan dengan Office 365? Kita bisa integrasikan dengan Office 365. Kita tapi itu bukan dari dari langsung dari produknya ya. Itu mungkin kustomisasi yang kita bisa lihat dan kita bisa bicara, tapi ya secara teknikal sih bisa kita integrasikan. Oke. Terus
lisensinya per user atau per flow dokumen atau per apa? Oke. Nah, untuk masalah licensing ini tergantung juga deployment-nya berdasarkan apa? Apakah kita pakai SaaS atau apakah kita pakai on cloud atau per itu apa namanya on premise. Nah, kalau pakai SaaS kita lisensinya berdasarkan kapasitas dari server. Kita sudah ada 2 konfigurasi yang sudah itu apa namanya yang sudah template. Nanti juga bisa ada konfigurasi custom kalau keperluannya di luar yang kita sudah sediakan. Jadi kita ada lisensinya berdasarkan itu, berdasarkan kapasitasnya dari server. Jadi nanti mau pilih kapasitasnya yang mana, nanti mau user berapa, mau upload berapa banyak dokumennya. Kalau servernya itu mampu, silakan. Kalau servernya belum mampu, ya berarti harus upgrade ke servernya lebih besar. Kalau untuk installer on cloud atau on-prem, karena kita bukan yang manage servernya, berarti kita licensingnya jadi berbeda. Jadi itu licensingnya per upload. Jadi kita ada bundle, kita ada paketnya untuk beberapa maksimum beberapa dokumen per bulan. Jadi nanti ada semacam counter. Jadi kalau itu apa namanya, kalau nanti sudah mendekati di bulan itu mendekati limitnya, kita ada peringatannya sebelum itu apa namanya kita limit uploadnya, dan itu nanti bisa juga di upgrade kalau memang Teradoku dipakai terus, dan mungkin ada beberapa divisi juga yang mau pakai dan harus di upgrade. Oke, ini untuk pertanyaannya yang saya dapat. Apakah ada pertanyaan lain? Atau mungkin kalau ada pertanyaan lain sambil kita demokan, atau mungkin kalau ada orangnya juga yang mau nge-share kebutuhannya, yang kenapa ya itu apa namanya jadi tertarik dengan Teradoku, apa yang kebutuhannya yang punya di perusahaan untuk perlu dokumen manajemen sistem, atau ada itu apa namanya ada tanda tangan digital. Oke, ada pertanyaan juga dari Ardi dari PT Spin. Tadi disebutkan Teradoku ini bisa saving dokumen yang berisi data-data bisnis agar lebih terorganisir dan mudah mendapatkan data kembali. Terkait server yang harus dipersiapkan, apakah ada spesifikasi tertentu untuk sisi hardware? Lalu untuk OS selain Windows, apakah available? Oke. Ini kalau pertanyaan on-prem ya, saya asumsikan. Untuk itu, untuk bentuknya dari Teradoku, kita pakai container. Jadi semua operating system yang bisa itu apa namanya bisa menjalankan container Docker bisa pakai. Jadi bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, tidak masalah. Dan juga untuk database-nya kita pakai PostgreSQL. Jadi semuanya tidak ada license tambahan untuk database atau yang OS-nya. Kalau mau pakai OS-nya Windows, silakan, tapi tidak ada keperluan juga, bisa juga pakai Linux atau open source semuanya. Jadi itu apa namanya, kita bisa jalan di Windows, di Linux, apa aja yang bisa jalankan PostgreSQL untuk database-nya, dan itu apa namanya Docker container untuk aplikasinya sendiri. Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau tidak mungkin sambil didemokan atau saya lanjutkan ini, bisa ditanyakan kembali, nanti kita jawab. Oke, yang terakhir di sini adalah, ini masih ada satu fitur lagi, maaf. Nah, ini kita untuk eventnya ini kita ada penawaran spesial untuk dapatkan promo. Jadi kita ada gratis 1 bulan kalau di purchase satu tahun untuk SaaS, atau kalau on-prem atau on cloud
bisa dapat 3 bulan gratis kalau purchase satu tahun untuk Teradoku. Ini promonya hanya bisa untuk semua peserta dari webinar ini, dan kita ada batas waktu 1 bulan dari hari ini untuk dapat penawarannya ini. Oh, ada juga itu, apa namanya? Satu pertanyaan lagi ya dari Pak Ardi ya. Satu lagi Pak, untuk download dan upload, apakah kita bisa atur sesuai flow rule tertentu? Oke, dan apakah ada versi demo? Oke, nah untuk flow rule-nya itu kita bisa nanti kontrolnya dari sisi OS atau dari sisi jaringan. Apalagi kalau on-prem. Kalau dari Teradoku-nya sendiri kita belum punya. Kita biasanya serahkan itu ke infrastruktur. Jadi kalau kita di SaaS, kita bisa manage, tapi kalau ini on-prem, itu apa namanya, harusnya ya tergantung konfigurasi dari on-premises. Mungkin nanti kita bisa kerjasama dan kita bisa cari solusi yang bisa diadaptasi di dalam infrastrukturnya Bapak. Untuk versi demo dari Teradoku, kita sebenarnya ada satu server yang kita nanti mau pakai juga untuk demonya, yang bisa juga kasih akses untuk kalau bapak-bapak mau coba dan mau pakai sendiri, nanti kita bisa atur dan kita bisa kasih akses ke servernya itu, jadi bisa coba secara langsung Teradoku-nya. Tapi saya lebih sarankan kalau mau kasih akses itu, kita ada meeting dulu dan kita ada diskusi juga apakah kebutuhannya yang tertentu. Jadi kita bisa juga disimulasikan dan kita bisa kasih contohnya apa yang konfigurasi atau cara pakainya yang lebih pas untuk kebutuhan Bapak. Jadi bukan hanya kasih user dan nanti Bapaknya bingung, kok ini gimana ya caranya ya. Jadi kita bisa bantuin untuk proses konfigurasinya atau gimana caranya lebih efektif untuk solusi kebutuhan Bapak di dalam Teradoku-nya. Oke, ada pertanyaan lagi atau kalau tidak, ini ada infonya untuk hubungkan ini dari sisi prinsipalnya, nanti dari sisi itu apa namanya, dari sisi My Icon ada juga itu apa namanya, ada kontaknya. Oke, terima kasih semuanya, dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu apa namanya, kita langsung lanjut ke sesi demonya. Jadi kayaknya tidak ada. Oh, ada banyak pertanyaan tiba-tiba. Oke. Ada dari Sugianto Trias. Oke. Apa kelebihan solusi Teradoku dibanding solusi produk yang sejenis? Secara TCO bagaimana? Oke, untuk kelebihannya sih kita poin-poin yang terutama, yang pertama ya kita ada tanda tangan digital. Kedua, kita bisa di-deploy di semua tempat, jadi mau di SaaS, jadi tidak perlu khawatir dengan infrastrukturnya, atau mau di infrastrukturnya sendiri, atau mau di cloud-nya yang tertentu, kita bisa adaptasi apa aja. Juga ada kita kelebihannya di itu search engine-nya, yang kita bisa banyak parameternya yang kita bisa konfigurasi di situ dengan tipe dokumen yang saya tadi bilang. Kita juga ada Open API, jadi kita bisa secara bebas bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem yang mungkin sudah punya di perusahaan, atau ke depannya mau develop sendiri atau apa, kita API-nya terbuka, bisa koneksi dengan apa aja. Terus kita kalau salah satu juga kelebihan dari Teradoku, ini kalau dipakai di dalam itu apa namanya, di dalam on-prem atau di dalam on cloud, bukan di SaaS, adalah itu semua solusi Teradoku adalah berbasis open source. Jadi tidak ada lisensi yang tambahan. Mungkin ada sistem yang lainnya yang ini
sistemnya lisensinya sekian, tapi nanti harus purchase license Windows atau license Oracle atau license yang lainnya. Kalau kita tidak ada license yang lainnya, hanya license Teradokunya. Mungkin kita lanjut aja ke demonya. Untuk demonya saya mau undang Pak Jose. Pak Jose adalah dari tim prinsipalnya kami juga. Dia yang lebih dekat sama tim developmentnya dan lebih tahu juga semua detailnya dari Teradoku. Jadi mungkin saya berhenti screen sharing dan saya undang Jose untuk ikut kita. Oke. Oke. Oke, halo. Sudah siap? Selamat sore semuanya. Saya mau kasih sedikit demo tentang Teradoku. Jadi bisa explain beberapa hal-hal tentang aplikasi ini. Saya mau share dulu. Oke. Ini semuanya bisa lihat? Sudah bisa. Oke. Saya pindah ini. Oke. Jadi, saya masukin dulu. Ini repositori dokumen. Semua dokumen yang di store di Teradoku bisa diakses dari repositori. Dan di sini di sebelah kiri ada menunya dan lain untuk fitur-fitur yang lain. Oke. Nanti kita bisa bicara tentang fitur ini. Sekarang lebih fokus dari sisi dokumen dulu. Pertama-tama kita bisa lihat tentang akses ke folder. Oke. Itu penting banget. Semua folder bisa dikonfigurasi untuk dapat siapa dan pakai role yang mana, oke? Konfigurasi dari semua folder bisa kasih ke profile atau ke orang, oke? Jadi contohnya kalau ada folder untuk accounting atau finance, bisa kasih langsung ke profile finance, oke? Langsung semua orang dari profile finance akan dapat permission untuk masuk ke folder ini pakai role yang mana, admin, contributor, viewer. Itu seperti Pak Isaac tadi bicara. Oke. Jadi semua akses kontrol di sini. Nanti kalau mau buat banyak folder atau buat folder di alam yang ada folder yang sudah dikonfigurasi, juga bisa klik di sini extend parent permissions, oke? Jadi nggak usah kasih masing-masing permission lagi karena dapat yang dari ayah dan dari parent folder, oke? Juga kalau di parent folder mau tambah atau delete atau gantian satu akses dan yang mau apply ke semua folder di dalam folder ini, nanti waktu simpan apply cascade, nanti semua folder akan diganti juga, oke? Ini dari sisi masukin dan hack, oke? Contohnya kalau saya masuk ke folder ini, di sini ada beberapa dokumen dan dari masing-masing dokumen bisa lihat aksi yang saya bisa lakukan atau enggak, oke? Contohnya saya sekarang udah pilih dokumen ini dan udah tanda tangan digital pakai private ID. Dan setelah tanda tangan digital saya udah markas final, oke? Karena ini dokumennya menurut saya udah final, oke? Jadi karena ini udah final nggak bisa upload versi baru, oke? Di sini bisa lihat ada versi 1, itu yang sebelum tanda tangan, versi 2 otomatis dari private ID waktu tanda tangan, oke? Jadi mungkin Isaac, kalau mau kita bisa kasih contoh tentang
tentang digital signature? Boleh. Boleh. Mungkin kirimin ke saya itunya salah satu file. Jadi saya yang tanda ini tangan. mungkin kita bisa coba pakai dokumen ini yang belum tanda tangan digital. Kita bisa preview dulu. Oke. Ada preview, ada banyak aksi-aksi di dalam dokumen. Ini dokumennya, contohnya. Oke, ini dokumennya belum tanda tangan. Oke. Saya kembali ke folder dulu. Dan sekarang saya mau request digital signature, oke? Sebagai contohnya dari Pak Isaac. Of course, hanya user dan udah punya private ID account bisa lakukan ini. Kalau belum punya private ID account, ini nggak bisa dapat diklik. Saya pilih Isaac. Oke. Bisa tambah beberapa orang kalau mau, nggak apa-apa. Di contoh ini, ya kasih satu orang saya. Dan setelah itu, otomatis dokumen di-upload ke private ID. Oke? Udah. Oke. Jadi sekarang saya berhenti, bisa mungkin mau... Saya masih nunggu. Ini masalahnya kita pakai itu apa namanya servernya private ID yang sandbox. Jadi agak bukan sebesar yang production. Jadi kadang-kadang agak sedikit lambat untuk saya dapat emailnya. Nah, salah satu hal yang belum kelihatan di situ adalah kan Jose semua interface-nya itu pakai bahasa Inggris, tapi tidak berarti Teradoku itu bahasa Inggris. Itu Teradoku sebenarnya multilanguage. Mungkin sambil kita tunggu saya dapat email dari private ID bisa ditunjukkan. Ya, saya di sini bisa ganti. Saya bisa ganti ke bahasa Indonesia, oke. Jadi setelah diganti semua aplikasi udah ganti ke bahasa Indonesia. Saya baru terima Contohnya emailnya. di sini ada semua message pakai bahasa Indonesia. Udah terima? Baru terima. So Jadi maybe you want to save how you sign it? Ya, Okay. mungkin berhentiin itunya. Oke, I already stop. Oke, saya yang buka sekarang di layar yang layar penuh ini. Oke, sudah kelihatan? Oke. Udah kelihatan. Jadi ini emailnya yang saya dapat dari Private ID yang bilang saya ada satu dokumen untuk tanda tangan. Jadi saya bisa langsung lihat dokumen, langsung saya akses ke sandbox-nya ya. Ini belum sistem yang 100% yang apa namanya, ini belum sistem yang production karena ini untuk demo. Jadi saya langsung bisa login dari Private ID. Kalau pakai sistemnya yang production, sebenarnya saya bisa langsung dari handphone. Kalau saya sudah punya aplikasi Private ID, saya langsung dapat push notification dari handphone. Saya tidak bisa tidak perlu login dan buka webnya atau apa, langsung dari aplikasi mereka bisa tanda tangan. Tapi ini karena masih demo, masih pakai sistem sandbox-nya mereka, ini kita pakai web. Oke, saya masuk. Nah, ini dokumen yang tadi saya bisa lihat di sini, saya bisa cek sudah ada QR-nya yang dari Private ID dan saya bisa tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan saya bisa taruh di mana tanda tangan saya, contohnya di sini, dan klik lanjutkan. Habis itu saya bakal dapat konfirmasi di dalam handphone saya bentuk SMS dan saya baru dapat. Ini saya masukin kodenya 99813. Oke, di sini bisa kasih komennya untuk persetujuan atau apa untuk tanda tangan dan lalu saya klik konfirmasi.
biasanya di sistemnya mereka yang production lebih cepat, ini karena sistemnya lebih kecil, tapi tanda tangannya sudah sudah diproses, dan di bawah situ kita bisa lihat ada QR code. Nah, kalau kita scan QR code-nya ini, kita bisa lihat kita bisa lihat informasi tentang tanda tangan digital dari Private ID. Jadi contohnya saya mau scan, atau mungkin saya share juga layarnya dari itu handphone saya. Sebentar, saya langsung connect. Jadi di sini adalah layar saya, maaf berantakan. Oke, jadi saya sekarang mau scan di QR code-nya. Saya bisa langsung buka, saya besarin ini, dan saya bisa lihat di sini verifikasi tanda tangan elektronik dari Private ID. Saya bisa lihat nomor serinya, usernya saya dengan sertifikatnya, timestamp-nya, dan semuanya. Jadi ini sudah sudah benar dari Private ID dan sudah tanda tangan yang sah. Oke, mungkin kita bisa balik ke Jose untuk lihat hasilnya. Ya. Oke. Jadi ini dokumen yang tadi kita tanda tangan. Kalau saya contohnya mau preview lagi, saya lihat preview di sini. Tidak biasa sama bahasa Indonesia ya? Tidak biasa. Saya juga bingung. Ah, itu dia. Ini, jadi dokumen otomatis dari Private ID udah di-upload, balik ke Teradoku, pakai tanda tangan, oke? Langsung, otomatis. Dan langsung otomatis ada versi baru, oke? Jadi ini versi lama, tanpa tanda tangan, ini versi baru, pakai tanda tangan, oke? Ini diunggah oleh Private ID, oke? Oke, mungkin Oke. ganti lagi language-nya daripada Jose lagi bingung. Ya, lebih baik Saya juga bingung ganti sendiri. bahasa lagi, balik ke bahasa Inggris. Oke, dari sisi aksi dokumen-dokumen ada contohnya kita kembali ke sini. Ada beberapa lagi, ada bisa upload versi baru kalau mau. Kalau markas final nanti nggak bisa upload versi baru. Bisa hapus dokumen, bisa download dokumen, bisa update dokumen data, bisa move dokumen ke folder lain, bisa copy dokumen ke folder lain, show versions, ini seperti dari sana. Log dokumen itu kalau saya mau kerja sama dokumen ini dan saya nggak mau ada orang lain yang upload versi baru, saya log dan saya sendiri yang bisa di-upload sampai dokumen di-unlock. Dokumen approval procedure, ini procedure untuk approval. Kalau saya request procedure, dokumen ini akan hilang dari sini dan orang yang saya pilih, saya bisa pilih satu atau beberapa dan juga saya bisa pilih beberapa level, akan dapat notifikasi di inbox, oke? Seperti ini, oke? Contohnya ini, dokumen approval dan saya buat dulu. In this case, saya buat request approval untuk 2 orang. Isaac udah di-approve dan ada another user, ada pengguna lain yang belum di-approve, oke? Nanti saya ini
untuk saya bisa monitoring approval procedure, oke? Waktu approval procedure udah selesai, bisa di approve atau bisa di reject, dokumen akan bisa dilihat di sini lagi, oke? Dan semua komen bisa dilihat oleh pengguna yang tadi request approval, oke? Approval, kalau ada prosedur approval yang sering dipakai, di sini di DMS configuration bisa preset, oke? Dan bisa preset di dalam dua versi, oke? Ada preset untuk satu level, oke? Ini atau ini, nggak apa-apa. And then juga, of course, bisa dikasih beberapa user juga untuk di approve, oke? Dan kasih tahu, kasih juga percentage, oke? Kalau contohnya mau approval dari 3 orang, tapi cukup kalau 2 approve, di sini enggak 100%, ini 6, oke? Nanti waktu ada 2 dari 3 dan approve, dokumen otomatis approve, oke? Juga bisa preset multi-level, oke? Contohnya di sini ada multi-level approval untuk ada level 1 pakai profile yang ini, level 2 pakai profile yang ini, level 3 pakai profile yang ini, level 4 pakai profile yang ini, oke? Jadi kalau multi-level, waktu satu level udah di-approve, pindah otomatis ke level depan, dan orang yang harus di-approve akan dapat notifikasi di inbox, oke? Jadi contohnya kalau saya kembali, dan saya mau approve, dokumen notification, dokumen approval, di sini saya bisa pilih multi-level preset, oke? Atau preset yang biasa, oke? Dan juga kalau saya nggak mau pilih preset, saya bisa cari pengguna atau profile dan langsung create procedure, oke? Itu untuk approval. Setelah itu, link documents. Kalau ada dokumen, contohnya kontrak yang punya addendum atau proposal, penawaran yang punya beberapa dokumen, bisa di link, oke? Jadi dari satu dokumen nanti bisa tahu dokumen yang ada related to this one, oke? Bisa copy location, nanti bisa share location di email. Of course, kalau share location di email, hanya pengguna yang bisa dapat akses ke folder itu bisa akses ke dokumen, oke? Dokumen notification, juga tentang dokumen notification, saya bisa kasih notifikasi ke orang-orang, ke pengguna di sistem, oke? Nanti mereka bisa akan dapat notifikasi di inbox, oke? Untuk dokumen itu. Dan juga ini request digital signature atau cek signature status, oke? Kalau contohnya udah tanya untuk beberapa orang, di sini nanti kita query ke private ID, dapat answer tentang siapa yang udah tanda tangan dan siapa yang masih tunggu, oke? Di sistem ini, kalau mau hapus dokumen, contohnya ini, kalau hapus dokumen akan dikirim ke garbage bin, oke? Jadi di sistem ini ada soft copy, oke? Di garbage bin hanya saya hanya bisa lihat dokumen yang saya udah hapus, oke? Kalau ada orang lagi yang hapus dokumen, saya nggak dapat lihat, oke? Dan juga, of course, kalau mau restore dokumen ke folder yang lalu, yang original, klik di sini, dan dokumen akan kembali ke folder yang tadi, oke? Seperti Pak Isaac bilang dulu, di sini ada audit, oke? Dokumen audit, oke?
document audit ada di sini kita semua aksi yang ada di sistem kita record di sini, oke? Semua aksi dan ada di sini kita record, oke? Jadi contohnya kalau mau tahu, for example, dokumen soft deleted, oke? Ini dokumen yang saya tadi baru soft delete ada di sini, oke? User yang mana, action yang mana dan tanggal berapa, oke? Nanti kalau saya mau hard delete akan ada satu lagi, dokumen hard delete, dokumen ini hard delete dan lain-lain, oke? Itu dari sisi control audit, oke? Seperti Pak Isaac bilang bicara sebelum, ada juga document type. Di document type kita set contohnya di sini ya. Contohnya di sini kita set expiration reminder in days, oke? Ini sebagai default. Nanti kalau mau update dokumen pakai tipe ini, invoice, tapi mau expiration reminder beda dari sini, pasti bisa waktu di upload dokumen, mungkin kasih expiration reminder untuk 30 hari, oke? Itu tergantung orang yang upload, oke? Nanti kita bisa lihat option untuk upload, oke? Waktu di case ini, waktu sampai 90 hari sebelum expiration reminder akan dikasih notifikasi ke inbox dan juga ke email, oke? Untuk orang yang tadi dipilih waktu upload dokumen, oke? Kalau waktu di upload dokumen nggak dipilih orang, nanti expiration reminder akan dikirim otomatis untuk orang yang punya profile sendiri untuk ini ya. Jadi nggak ada yang lupaan. Juga ada additional information, oke? Additional information itu untuk dokumen, untuk field yang kita mau tambahan waktu dokumen mau di-upload. Dan juga additional dokumen ini bisa dicariin, oke? Contohnya ini invoice-nya. Kalau saya mau tambah, I don't know, saya nggak tahu, value, udah ya. Opa. End date kayaknya belum ada. Contohnya, oke? Oke, nanti waktu saya mau upload dokumen pakai type invoice, saya bisa isi fillnya end date, oke? Kita bisa lihat sekarang, contohnya ini dari sisi upload, oke? Dari sisi upload, kita bisa upload dokumen, of course kita bisa tambah folder, upload dokumen, bulk upload dokumen, kita bisa upload beberapa dokumen sekalian, dan juga bulk upload zip file, oke? Kalau upload zip file, ini interesting untuk data migrasi contohnya, oke? Di sistem yang punya sekarang ada banyak dokumen, nggak usah upload satu persatu, bisa masukin ke zip file dan langsung upload zip file, dan di sistem ini akan di-create semua folder struktur yang ada di dalam zip file, dan masing-masing dokumen akan ditambahin di folder yang benar ya. Di sini kalau mau upload dokumen, ada banyak informasi yang bisa ditambahkan, bisa tambah, of course, pilih dokumen, bisa tambah description, bisa tambah kategori, oke? Anything. Bisa RMS location, kalau ini dokumen yang udah ada di hard copy di lokasi spesifik, bisa di sini kasih tahu di mana, oke? Di mana ya? Itu tergantung konfigurasi dari perusahaan. Bisa kasih beberapa tag,
ini expiration date, oke? Di sini saya bisa set expiration date anytime, dan di sini saya bisa pilih pengguna yang akan didapat notifikasi sebelum expiration date, oke? Saya bisa kasih Andi dan mungkin juga I don't know, Dini, oke? Kalau saya nggak mau pakai user tapi mau pakai profile juga bisa pakai profile, oke? Saya bisa, I don't know, VOD, oke? Dan di sini type ini yang dynamic metadata masukin. Invoice-nya, saya pilih type invoice-nya, ya, saya pilih dulu. Ada vendor, contohnya invoice number, no, 7, value, no, 12, INSI, dan end date, langsung dari sini, oke? Ini semua configuration dan lain-lain, oke? Saya nggak... Jose, saya takut itu waktunya kita agak sempit. Mungkin bisa Ya. langsung Saya mau ke search-nya ya. Oke, search-nya. Oke. Di search, di sini ada contohnya simple search dan akan lihat di simple search dan akan lihat dokumen dan lain-lain, oke? Dan juga di sini ada por ejemplo, solusi. Oke, di sini ada dokumen, oke? Dan ada di dalam folder ini atau di dalam folder ini. Karena di dalam, oke? Dan kalau tadi saya preview dokumen, tadi saya cari pakai kata kunci solusi karena solusi ini filenya besar. Ya, itu kalau nggak salah presentasi yang tadi ya. Ya, sorry. Ya, ini filenya besar dan internet anak saya masih di sekolah. Masih sekolah ya. Ya. Oke. Oke, mungkin Anyway. untuk apa namanya, tunjukin itu dashboard. Dashboardnya kita belum lihat. Dashboard. Dashboard, oke. Dashboard, oke. Di dashboard ini ada filenya yang recently uploaded, oke. Contohnya kita bisa lihat beberapa invoice, oke. Document inspiration yang akan di expire soon, in this case belum di upload. Summary atau document types yang di upload. Di sini ada calendar untuk meeting, oke. Kalau saya mau buat meeting, saya bisa buat meeting dari sini, oke? Dan bisa tambah material untuk meeting, yang semua orang bisa didapat di download waktu meeting, dan juga bisa list of participants. Untuk meeting, saya bisa invite orang yang pengguna atau orang yang tidak pengguna, oke? Itu nggak apa-apa. Di sini saya mau coba contohnya chat yang tadi Isaac lihat. Ada di sana banyak chat, oke? Dan dari sisi dokumen kita bisa save to repository, kita bisa save to other room, oke? Dan juga untuk chat kita bisa upload dokumen dari komputer saya atau share dokumen dari repository, oke? Of course, nanti ada notifikasi di sini kalau ada chat baru dan lain-lain, oke? Oke. Seperti ini, wah, nggak apa-apa. Isi semua. Oke. Isaac, saya lagi udah selesai. Okay. Ini, well, meeting. Nggak waktu lagi ya? Ya.
Oke. Mungkin So kalau ini what schedule meeting dan lain-lain. Oke. mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa langsung lihat di itu apa namanya di demonya. Masalahnya sih itu apa namanya kita harusnya sampai 5:30 sebentar lagi. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya orangnya itu apa namanya jelas semuanya atau terlalu bingung tidak tahu mau nanya apa. Oke. Well, ya untuk selesai ini advanced search, oke. Bisa untuk search bisa pakai keywords, dan juga bisa pakai phrase kalau use exact words. Bisa pakai author, title description, file type, DMS category, RMS location, modified start date and end date. Jadi bisa juga cari tentang dokumen yang contohnya updated atau uploaded dari 1 Januari ke 1 Februari. Dari tag dan juga bisa cari pakai dynamic metadata dari invoice dari document type, oke? Oke. Tolong itu di chatnya ada message untuk itu apa namanya untuk mengisi link feedbacknya. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu di itu apa namanya diklik linknya dan dari situ tolong diisi form untuk feedback dan nanti juga kalau mau kita kayak bikin demonya yang itu apa namanya yang khusus untuk kebutuhan perusahaannya kita bisa siapkan dan kita bisa langsung demokan apa saja yang bapak atau ibu perlu karena ya ini sistemnya cukup luas dan kalau kita itu apa namanya mau Jose tunjukin semua fiturnya ya agak lama sih semuanya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah Pak Audi bisa itu apa namanya nutup? Masih di mute? Oh ya. Sorry, Pak Audi, I cannot hear you. Iya, itu suaranya pecah. Suaranya kayak itu apa namanya? Halo, apakah jelas? Sekarang benar. Silakan Sorry. Pak. Jadi mohon bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengisi feedback form yang sudah Ibu Leri share di kolom chat. Jadi apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mendapatkan promo yang tadi ditawarkan oleh Pak Isek, gratis 1 bulan untuk pembelian Teradoku selama 1 tahun dan gratis 3 bulan untuk pembelian berlangganan 1 tahun di cloud, itu hanya bisa dilakukan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu mengisi feedback form. Seperti itu. Jadi tolong feedback formnya diisi. Dan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya lebih dalam atau janjian untuk kita presentasi lebih detail lagi dengan tim Teradoku atau ada kebutuhan lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menghubungi email ini. Contact us at metrodatabisnis.com. Tim kami akan membantu mengarahkan untuk memfasilitasi dan membuat jadwal. Karena ini adalah pengenalan, Teradoku adalah pengenalan, harus ada presentasi, harus ada tanya jawab kebutuhannya untuk seperti apa teknisnya, maka memang kita harus lebih ngobrol lebih dalam lagi sih, seperti itu. Oke, kami tunggu pertanyaannya atau kontaknya dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya coba
saya share emailnya di kolom chat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Dapa dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Jose, Pak Isek atas penjelasannya. Semoga solusi Teradoku ini bisa menjadi jawaban atas beberapa kendala-kendala operasional yang Bapak dan Ibu temui di perusahaan. Demikian presentasi Teradoku pada sore hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.